Barangkali kita pernah mendengar kumandang adzan maghrib di TV, radio, atau pengeras suara, di mana adzan yang disiarkan merupakan rekaman dan tidak dikumandangkan oleh muadzin secara langsung. Apakah adzan seperti ini perlu kita jawab? Ulama besar Saudi Arabia, Syekh Abdul Karim Khudair hafizahullah, pernah ditanya tentang hal ini. Jika diputar suatu rekaman adzan ketika telah masuk waktu sholat, apakah adzan seperti itu perlu dijawab dan teranggap seperti adzan hakiki? Beliau hafizahullah menjawab, adzan yang diperdengarkan dari suatu alat yang dimana adzan tersebut adalah siaran langsung dari suatu masjid, seperti misalnya saja kumandang adzan live dari Masjidil Haram melalui radio, atau dari salah satu masjid besar di kota Riyadh yang disiarkan secara langsung dari radio Al-Quran, maka seperti itu dianggap adzan hakiki dan diperintahkan untuk dijawab. Adzan live melalui radio tersebut sama halnya dengan adzan yang disebarluaskan melalui pengeras suara. Adapun jika adzan tersebut adalah hasil rekaman di kaset atau CD, bukan siaran langsung, maka muadzinnya kita anggap seperti tidak ada atau mati. Seperti kita lihat adzan yang diperdengarkan di beberapa radio saat ini. Padahal muadzinnya boleh jadi telah tiada beberapa tahun silam. Seperti ada muadzin yang bernama Mahmud dan adzannya diputar lewat kaset, padahal dia sudah tiada 40 tahun yang lalu. Adzan semisal ini tidak perlu dijawab dan tidak dianggap seperti hukum adzan. Di antara ulama ada yang memberikan alasan bahwa sesungguhnya adzan yang disyariatkan untuk dijawab adalah adzan yang dilakukan dengan niat. Sementara adzan rekaman, baik yang disiarkan melalui radio atau televisi, dikumandangkan tanpa niat, karena tidak dihukumi adzan yang disyariatkan untuk dijawab. Nah, dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa adzan yang dikumandangkan melalui media elektronik, tetapi adzan tersebut hanya berupa rekaman atau bukan adzan yang langsung dikumandangkan oleh muadzin, maka tidak disyariatkan untuk dijawab. Sebagai pelengkap pembahasan kali ini, kami juga akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan saat kita mendengar adzan. Yang pertama, diam dan menjawab adzan. Kedua, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali pada lafaz adzan, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kedua lafaz tadi dijawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, bacalah doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, salat yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam, kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bersolawatlah kepadaku. Maka sungguh, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah pada Allah wasilah bagiku. Karena wasilah adalah sebuah kedudukan di surga. Tidaklah layak mendapatkan kedudukan tersebut kecuali untuk satu orang di antara hamba Allah. Aku berharap aku adalah dia. Barang siapa meminta wasilah untukku, dia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Setelah mengetahui keutamaan besar di balik menjawab adzan, maka sangat rugi jika kita tak acuh atau mengabaikan kumandang adzan tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.